Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nurul Uttamimah selaku pembicara pertama, Khairul Insani pembicara kedua, dan Nuri Sofa pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, kami dari Legal Standing Position Kontra dalam mosi perdebatan kali ini, Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seharusnya tetap diberlakukan bagi pemerintah. Dan sejatinya ada 3 alasan fundamental mengapa kami menolak mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, secara filosofis. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, Pasal 27A Undang-Undang ITE menekankan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam penggunaan teknologi informasi, termasuk kebebasan berekspresi secara individu, bukan diberlakukan bagi pemerintah. Selanjutnya, Undang-Undang ITE Pasal 27A bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, serta untuk menjamin kepastian hukum harus dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang frasa orang lain tidak dimaknai kecuali lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, ataupun jabatan. Dewan juri yang terhormat, kegagalan memahami perkembangan hukum menyebabkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE rentan disalahgunakan. Jika hukum sudah jelas, maka tidak boleh ditafsirkan lain sebagaimana Pasal 27A sudah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Secara yuridis, kami menolak mosi perdebatan kali ini karena pasal ini secara substansi ditujukan untuk melindungi individu dari penghinaan pribadi, bukan lembaga publik seperti pemerintah. Dan yang perlu diperhatikan, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105/PU/22/2024 yang menyatakan bahwa pasal 27A Undang-Undang ITE bersifat delik aduan, yang artinya hanya dapat diproses jika ada laporan dari korban langsung, sehingga korban pribadilah yang dapat mengadukan ke pihak yang berwajib. Dan pemerintah dalam hal ini tidak berhak menggunakan pasal 27A Undang-Undang ITE karena bertentangan dengan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan dalam negara demokrasi, kritik terhadap pemerintah bukan sebuah pelanggaran, tetapi ekspresi konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang. Dan dalam teori demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas dalam ruang publik digital, warga negara berhak menyampaikan kritik atas kebijakan negara, dan pemerintah wajib menjadi objek evaluasi, bukan subjek perlindungan atas perasaan. Dan dalam pertimbangan hukum Hakim Konstitusi, Arif Hidayat menyatakan bahwa kritik berkaitan dengan pasal 27A Undang-Undang ITE merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga untuk menerapkan pasal 27A harus mengacu pada ketentuan pasal 310 ayat 1 KUHP yang mengatur mengenai pencemaran terhadap seseorang ataupun individu. Maka Dewan Juri yang terhormat, pasal 27A Undang-Undang ITE tidak seharusnya digunakan oleh pejabat dalam fungsi publik yang sedang dikritik karena jabatannya. Negara yang sehat bukan yang bebas dari kritik, melainkan yang warganya bebas mengkritik. Secara psikologis menolak perdebatan kali ini, bahwasanya Dewan Juri yang terhormat menurut Emil Durkheim, seorang pencetus sosiologi modern, bahwa negara dan warga negara harus menjalankan fungsi sesuai dengan posisinya. Negara berperan sebagai pelindung, bukan sebagai pihak yang menggunakan instrumen pidana untuk mempertahankan kehormatan atas kritik. Maka jika pemerintah justru memposisikan diri sebagai korban penghinaan, maka terjadi pembalikan fungsi negara dalam sistem sosial. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, apabila pemerintah diberikan kewenangan untuk menuntut masyarakat yang mengkritik, maka tentu akan menyebabkan kebungkaman terhadap kebebasan berekspresi, mengakibatkan hilangnya popularitas dalam berpendapat yang seharusnya menjadi kekuatan dalam demokrasi. Mari kita bandingkan dengan negara Kanada yang memiliki Charter of Rights and Freedom yang menjamin kebebasan dalam berpendapat, namun tetap memberikan batasan untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian. Like semper debit remedium, hukum selalu memberikan solusi. Maka pemerintah harus fokus pada edukasi, literasi digital, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam diskusi publik secara sehat, sehingga dapat menjadi inspirasi dalam reformasi Undang-Undang ITE di Indonesia untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih inklusif dan demokratis. Maka dalam pasal 27A Undang-Undang ITE diuji karena rentan disalahgunakan oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menjerat suara kritis masyarakat dan pembelaan hak asasi manusia. Maka atas dasar-dasar inilah Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim kontra menolak mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih dan salam konstitusi.